seismic design of structures. Jadi hari ini selalu kita akan belajar tentang konsep dasar dalam perencanaan bangunan atau dalam perencanaan struktur tahan gempa. Next, ini sudah ya, nggak apa-apa. Basic design objective, preservation of functionality, different degrees of effort to minimize damage that may be caused by significant seismic event, prevention of loss of life. Jadi yang pertama adalah kita memaksimalkan supaya fungsinya bangunan itu didapat, fungsinya tidak rusak, fungsinya bisa digunakan. Misalkan bangunan sebagai rumah sakit, usahakan tetap berfungsi sebagai rumah sakit. Walaupun mungkin ada rusak-rusak sedikit, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada gempa, kita utamakan fungsinya bisa berfungsi. Fungsinya bisa berfungsi bangunan itu. Misalkan gempanya besar, usahakan bangunannya masih bisa berfungsi. Misalkan. Yang kedua, ada different degrees of effort to minimize damage that may be caused by the significant seismic. Jadi ada beberapa tingkatan kerusakan, ada beberapa tingkatan effort usaha untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin terjadi karena gempa bumi. Nanti ada beberapa tingkatan level dari perilaku bangunan ya untuk meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi. Kemudian prevention of loss of life. Nah, ini salah satunya adalah salah satu konsepnya adalah kita menghindari nyawa yang hilang atau penghuninya harus selamat. Walaupun ada gempa, terakhirnya walaupun bangunannya rubuh ya nggak apa-apa, asal penghuninya selamat ya kan. Yang paling penting kan penghuninya yang paling penting ya kan, bukan bangunannya. Bangunannya ini alhamdulillah bangunannya masih tegak berdiri, tapi penghuninya mati semua ya percuma. Yang kita lindungi adalah penghuninya yang kita lindungi kan, karena yang membunuh penghuni, yang membunuh manusia ini bukan gempanya sebenarnya ya kan, tapi bangunan yang membunuh ya kan, bangunanlah yang membunuh penghuninya. Next. Expected seismic performance of building. Yang pertama, this is a minor level earthquake ground motion without damage. Yang kedua, this is a moderate level of earthquake ground motion without structural damage, but possible experience some non-structural damage. Yang ketiga, this is a major level of earthquake ground motion having intensity equal to the strongest either experience of forecast for a building site without collapse, but possibly with some structural as well as non-structural damage. Jadi yang pertama adalah bangunan itu harus mampu menahan minor level atau tingkat yang paling kecil dari gempa bumi. Tingkat gempa bumi yang kecil dia harus mampu. Itu yang pertama ya kan. Tanpa ada kerusakan. Kalau gempa bumi yang kecil jangan rusak sama sekali. Kalau rusak sama sekali berarti desain kita gagal, desain kita keliru. Gempanya kecil, bangunannya kok roboh. Nah, berarti desainnya keliru atau kontraktornya keliru. Cara dia buat detailing penulangan keliru, bisa jadi kontraktornya, bisa jadi konsultannya keliru. Kalau ada gempa kecil, bangunannya sudah roboh. Jadi kalau ada gempa kecil, usahakan bangunannya nggak roboh dan tidak ada kerusakan sama sekali. Kemudian, this is a moderate level of earthquake motion without structural damage. Jadi kalau ada gempa yang sedang, gempanya moderate, maka bangunannya boleh rusak, tapi tidak ada kerusakan struktur. Boleh yang rusak. Komponen arsitektural boleh, misalkan plafon rusak, oke, nggak apa-apa. Gentengnya rusak, logor, nggak apa-apa. Kacanya pecah, oke, nggak masalah, kacanya pecah. Tapi jangan sampai balok dan kolom. Nah, jangan sampai balok dan kolom yang rusak. Nah, seperti itu. Kalau ada gempa sedang,
gempa masih sedang, boleh ada kerusakan, ya. Boleh ada kerusakan, tapi jangan komponen struktur, ya. Tapi jangan komponen struktur. Yang ketiga, this is a major level of earthquake ground motion having intensity equal to the strongest, either experience for a forecast for the building without collapse, but possibly the structural as well as non-structural damage. Jadi kalau gempanya tinggi, itu dia mampu menahan gempanya. Maksudnya mampu menahannya kenapa? Bangunannya tidak kolaps, tapi ya hampir roboh. Dan strukturnya rusak, nggak apa-apa, strukturnya, tapi tidak roboh. Doyongnya besar sekali, tapi tidak roboh. Seperti itu yang diharapkan. Ya kan? Ini konsep dasar desain bangunan gempa. Kalau gempanya kecil, nggak boleh ada kerusakan sama sekali. Gempanya sedang, boleh rusak, tapi bukan struktur. Gempanya besar, boleh strukturnya rusak, bangunannya rusak, tapi tidak roboh. Usahakan seperti itu bangunan gempanya. Ya. Usahakan tidak sampai roboh. Oke, next. Expected seismic performance building inertial force due to earthquake 20 until 50 years earthquake, small moderate, then without structural damage. Inertia due to 200 years earthquake, major earthquake, structural damage displaced on ductile manner without collapse. Ya. Ini gambar ini memperlihatkan apabila gempanya adalah gempa yang sedang, gempanya periode ulangnya 20 sampai 50 tahun ya. Small atau moderate earthquake, maka without structural damage. Ya, bangunannya boleh rusak tapi bukan komponen struktur ya. Kerusakannya bukan komponen struktur. Yang kedua, berikutnya kalau gempanya besar. Gempa yang terjadi adalah periode ulang 200 tahun. 200 tahun gempanya. Maka itu adalah gempa yang besar ya kan, gempa yang besar. Maka structural damage enggak apa-apa. Displace terjadi enggak apa-apa. Kemudian ductile manner yang bangunannya berperilaku ductile. Sehingga without collapse, sehingga bangunannya tidak sampai collapse. Kalau ductile, bangunannya tidak sampai collapse. Ya kan? Ductile itu tak ngerti ductile ya? Ductile. Ada yang mau bicara ductile? Ada yang mau share apa itu ductile? Silakan. Halo? Salah satu silakan. Ini mana manusianya mana ini? Halo? Halo? Mas Ilham ada, Mas Ilham? Mas Ilham? Halo? Mana orangnya? Halo? Halo, jangan-jangan ditinggal laptopnya, saya ngomong sendiri lah. Halo? Halo, yang lain? Siapa? Iya, Pak. Ini siapa ini? Mas Ilham? Siapa ini ya? Yang barusan siapa? Agus, Pak. Ya? Agus, Pak. Oh, Mas Agus. Mas Ilham ada, Mas Ilham? Halo? Ini yang hadir banyak nih, yang hadir ini. Yang hadir banyak. Mbak Fihinna ada? Mbak Fihinna. Halo? Halo? Mbak Fihinna ada? Fihinna. Di dalamnya dia perempuan. Fihinna. Ya? Halo, Mbak Fihinna ada?
Ini orang-orangnya mana semua ini? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Oke, Mbak Vina ada? Mbak Vina? Halo, Mbak Vina? Mana Mas Ilham? Mbak Vina nggak ada ya? Oke, salah satu. Silakan yang sukarelawan. Silakan apa namanya? Komentar tentang ductile. Apa itu ductile? Bangunan yang ductile bagaimana? Atau material yang ductile? Material yang bagaimana? Halo, silakan. Permisi, Pak. Ya, siapa ini? Risya. Ya, Mbak Arisya. Mana Mbak Arisya? Ductile itu bagaimana? Keadaan yang kembali ke asalnya, pasca elastis. Ke asalnya. Ya, elastik berarti ya. Ya. Ya, salah satunya itu ya. Terus apa lagi? Material yang ductile contohnya apa? Material yang ductile contohnya apa? Contoh material yang ductile apa contohnya? Baja. Baja. Terus yang sangat ductile misalkan. Contohnya lagi apa? Ya baja juga termasuk ductile baja. Terus ada lagi? Ya. Ada lagi? Akan? Karet menurut. Mbak. Ya, karet. Seperti karet gelang itu ya. Karet gelang. Kan ductile itu bisa molor, panjang. Kalau kebalikannya ductile apa kebalikannya? Atau lawan katanya ductile apa? Betas, Pak. Getas. Ya, Getas. betul, getas. Kalau bahasa Inggrisnya brittle ya. Contohnya apa? Barang yang getas itu. Beton. Ya, Beton. ya beton tanpa tulangan mungkin ya. Beton tanpa tulangan. Beton tok. Terus apa lagi? Apa lagi? Kayu mungkin, Pak. Kayu. Terus apa lagi? Yang sangat getas, yang sangat brittle. Kalau kita kirim paket, kan ada gambarnya gelas, dikasih apa itu? Kaca. Kaca ya, kaca. Kalau kita kirim paket kan ada gambar ini barang pecah belah, hati-hati cara mengirimnya gitu. Berarti barang getas itu berarti. Kaca atau kapur, misalkan kapur kalau kita nulis di papan jatuh kan pecah biasanya ya, patah kapurnya. Itu bahan-bahan yang getas ya, kaca, kapur. Kalau beton juga kalau nggak ada tulangannya ya betonnya getas. Kalau kita jatuhkan gampang pecah. Kalau ada tulangannya masih mendingan terbantu oleh tulangannya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Ini ya. Jadi kalau kuliah usahakan ngikuti ini ya. Jadi Anda tinggal laptopnya tok ya apa, nggak boleh ya. Ya kalau seperti itu nanti Anda sendiri yang rugi. Yang rugi Anda sendiri ya. Terus kalau kuliah saya panggil ya usahakan kalau ada orangnya yang menyaut, dijawab panggilannya. Oke, kita lanjutkan. Next. Oke, next. Itu ya betul. Ini performance based design concepts. Performance dari bangunan. Yang pertama ada serviceability limit. Yang kedua ada damage control, limit state. Yang ketiga ada safety limit state. Ya. Jadi ada di bawah itu ada keterangan atau di samping juga ada keterangan minor earthquake,
moderate earthquake, ada major earthquake. Jadi kalau serviceability, kalau minor earthquake dia masih Hmm. mampu. Kalau yang moderate dia sudah gagal. Dia spesial, dia juga gagal. Yang major earthquake gagal. Kalau ada pada damage control, ada gempa minor dia masih bisa. Kalau gempanya moderate dia juga masih bisa ini. Kalau gempanya besar dia gagal. Kalau safety limit berarti dia pada gempa yang besar, driftnya besar, major earthquake dan dia masih bisa. Jadi gempanya itu ya yang minor earthquake, yang periode ulangnya di bawah 50 tahun. Kemudian yang moderate earthquake, periode ulangnya 50 ke atas atau di bawah 200. Jadi 50 sampai 200 return period. 50 sampai 200 tahun periode ulangnya, ya kan? Kemudian major earthquake, gempa bumi yang besar, periode ulangnya 200 tahun sampai 500 tahun. Periode ulangnya yang itu. Jadi gempanya besar sekali yang itu berarti, yang major earthquake. Jadi ada tiga performance dari bangunan tahan gempa. Yang pertama ada serviceability ini yang paling aman sebenarnya, paling nggak apa-apa bangunannya, kerusakannya paling sedikit. Kemudian yang damage control ini berarti bangunannya sudah ada kerusakan tapi nggak terlalu nemen, nggak terlalu bahaya. Kemudian safety limit ini yang sudah safety, ini sudah apa namanya, sudah paling terakhir. Jadi bangunannya ya mau kolaps, bangunannya sudah mau kolaps tapi masih belum kolaps bangunannya. And next, keterangan dari yang tadi. Oke, next terus. Oke. Seismic design limit state. Yang pertama serviceability limit state without damage and reparation. Jadi dia tanpa ada kerusakan sama sekali dan perbaikan, ya. Tidak ada kerusakan dan perbaikan. Design effort, control the displacement, adequate strength in all component of structure to resist earthquake induced force while remaining essentially elastic. Dikontrol displacementnya kita kontrol. Ada displacement di puncak, ada displacement antar lantai, ada perpindahan antar lantai harus kita kontrol, dan ada perpindahan di puncak sendiri itu kita harus kontrol. Harus kita cek apakah masih memenuhi atau tidak. Dan bangunannya di sini masih elastik. Jadi kalau dia kena gaya gempa, dia akan kembali lagi ke asalnya. Kembali lagi, masih elastik bangunannya, masih rusaknya nggak terlalu parah, rusaknya masih ringan. Serviceability limit ini rusaknya yang paling ringan. Reinforced concrete and masonry structure may develop considerable cracking. Jadi dia bisa jadi ada retak-retak pada bangunan yang beton bertulang dan masonry. Masonry ini ya, pemukiman, rumah-rumah kan betonnya biasanya kecil, kolom-kolomnya kecil, dia mengandalkan kekuatan dari bata. Bata dan kolom sama-sama menjadi komponen struktur pada bangunan masonry. Masonry ini permukiman. But no significant yielding. Dan tidak ada leleh yang cukup signifikan. Of reinforcement and not crushing concrete. Dan betonnya tidak rusak betonnya. The serviceability limit state can be set by based on the importance of preserving functionality. Jadi ini fungsinya masih bisa
fungsinya masih bisa kita gunakan bangunannya of the building. For example, untuk yang 50 tahun return period earthquake for office building. Untuk yang office building, untuk yang periode sampai 50 tahun masih bisa seharusnya. Yang 200 tahun untuk rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, dan pusat telekomunikasi, itu harus bisa menahan sampai gempa yang periode ulang 200 tahun. 200 tahun. Karena itu kan bangunan-bangunan yang penting itu. Rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, kemudian telekomunikasi, itu harus masih bisa berfungsi. Tapi kalau perkantoran nggak apa-apa, bisa sampai ke yang 50 tahun nggak apa-apa, ke periode ulang yang 50 tahun nggak apa-apa. Okay, next. Damage control limit state. Some damage may occur. Jadi beberapa kerusakan bisa terjadi pada damage control ini. Yielding of reinforcement may result in wide crack, not require reparation, such as injection grouting to fight later corrosion problems. Jadi beberapa kerusakan bisa terjadi. Dan yielding itu leleh ya, leleh pada beton bertulang, pada penulangan, itu mungkin akan terjadi crack pada beberapa tempat dan membutuhkan perbaikan. Seperti misalkan di grouting untuk mencegah adanya korosi atau neyeng atau karatan. Crushing or spalling of the concrete may occur, necessitating displacement of unsound concrete. Jadi betonnya crushing itu apa? Crushing itu kerusakan, betonnya beberapa rusak betonnya, retak betonnya. Damage control limit state (LS) limit state may define mark of boundary between economically repairable damage and damage is irreparable. Jadi itu adalah batas antara kerusakan secara ekonomi yang masih bisa diperbaiki sampai kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Itu adalah perbatasan dari kerusakan yang masih bisa diperbaiki ke kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Kira-kira damage control di situ. Level damage control kira-kira di situ levelnya. It is expected that after earthquake causes this lesser intensive of ground shaking of the building can be successfully repaired and reinstalled to full service. Jadi misalkan bangunannya berada pada damage control, ya, kalau nggak ada lagi gempa tambahan, maka diharapkan bangunannya masih bisa diperbaiki, kemudian bisa berfungsi lagi seperti semula, Kalau fungsinya rumah sakit ya masih bisa berfungsi sebagai rumah sakit lagi. Fungsi sebagai perkantoran ya masih bisa berfungsi sebagai perkantoran. Masih bisa diperbaiki. Itu berarti bangunannya berada pada damage control. Kerusakan yang masih dalam kontrol. Kemudian yang terakhir, next. Seismic design limit state. Nah, ini yang terakhir, safety limit. Extensive damage to both structure and building content resulting from such severe but rare event will have to be accepted. Jadi ini mengalami kerusakan yang parah, ekstensif, yang sangat besar kerusakannya. Damage will be irreparable. Jadi damage-nya tidak bisa diperbaiki, irreparable, tidak bisa diperbaiki. But collapse
must be not occur. Tapi kita usahakan tidak terjadi collapse, tidak terjadi runtuh bangunannya. Kerusakannya terjadi sangat parah dan nggak bisa diperbaiki, tapi tidak sampai collapse. Design effort concentrate the structural qualities will sure that the expected duration to an earthquake relatively large displacement can be accommodated without significant loss of the lateral force resistance. Jadi displacement secara besar atau doyongnya itu besar sekali doyongnya. Kalau bangunan ini doyongnya sudah sangat besar sekali. And that integrity of the structure to support gravity load is maintained. Plastic deformation usually involving significant cost increase. Deformasi secara elastik itu kalau diperbaiki itu sangat besar sekali nanti. Ininya nggak bisa diperbaiki, intinya itu sudah nggak bisa diperbaiki ya. Tinggal nunggu robohnya. Tapi penghuninya bisa keluar. Nah, seperti itu kira-kira bangunan yang berada pada safety limit. Jadi dia memang peruntukannya untuk safety orang-orang yang penghuninya bisa keluar, ya sudah bangunannya asal gak rubuh gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan? Jadi ada 3 level ya. Ada 3 level. Levelnya apa saja? Serviceability dia masih bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya, nggak ada kerusakan. Kemudian yang kedua, image control, itu ada kerusakan tapi masih bisa dikontrol ya kan, masih bisa dikontrol. Kemudian yang ketiga adalah safety limit. Safety limit ini adalah bangunannya sudah mau kolaps tapi tidak kolaps. Tapi kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Kerusakannya sangat parah kerusakannya. Oke, lanjut next. Ya, oke. Energy dissipation and sideways mechanism. Itu gambaran dari bangunan plastic hinge at columns substory. Jadi kalau yang gambar itu, yang gambar plastic hinge at columns substory, column sideway mechanism. Column sideway. Jadi bangunannya seperti itu bangunannya yang sendi plastis. Sendi plastis terjadi pada kolom. Ada kolom di lantai berapa gitu ya. Sendi plastis itu bagian bangunan yang sangat lemah. Jadi dia berperilaku mirip sendi. Sendi itu bagaimana sendi itu? Bisa menerima gaya horizontal dan vertikal, tapi nggak bisa menahan momen, gitu kan sendi kan ya. Bisa menahan gaya vertikal, horizontal, tapi dia nggak bisa menahan momen, itu sendi. Kira-kira dia perilakunya seperti itu. Itu kalau seperti itu kolomnya lemah. Kolomnya lebih lemah daripada yang lain. Maka terjadi soft story. Ya. Soft itu lemah atau lunak, story itu tingkat yang lunak. Kenapa? Karena kekakuan dari kolom lantai itu lebih lemah atau lebih tidak kaku dibanding dengan kolom-kolom yang lain. Kolom lantai itu lebih tidak kaku. Nanti di selanjutnya insya Allah ada keterangannya tidak kakunya berapa persen ya. Kira-kira 70 atau 80% kira-kira. 70 atau 80%. Kalau kekakuannya kurang dari itu, maka terjadi namanya soft story. Tingkat yang lunak, tingkatnya lebih lunak daripada tingkat-tingkat yang lain. Nanti gagalnya di situ gagalnya. Itu tidak boleh terjadi pada bangunan ya. Kemudian yang kita harapkan plastic hinge at end of beam and base of first story columns. Jadi sendi plastis itu terjadi pada balok semuanya. Baloknya dihabiskan oleh sendi plastis semuanya, baru yang terakhir nanti ada di kolom paling bawah. Nggak apa-apa. Seperti itu nggak apa-apa. Jadi diharapkan strong column with beam. Jadi diharapkan kolomnya kuat, dan baloknya lemah. Perilaku yang diharapkan seperti itu. Beam sideway mechanism.
Jadi diharapkan kolomnya itu kuat dan baloknya dilemahkan. Jadi nanti bangunannya nggak sampai roboh secara getas, secara tiba-tiba robohnya. Kita nggak berharap seperti itu. Kita berharapnya kalau misalkan gempanya besar, bangunannya masih berada pada safety limit. Bangunannya nggak sampai roboh. Gitu. Kalaupun nanti terakhir-terakhirnya roboh ya nggak apa-apa. Asal penghuninya sudah selamat semuanya. Penghuninya sudah keluar semuanya. Oke, next. Design methods, static method, equivalent static analysis method for ordinary and regular structure. Jadi yang pertama kita memberi gaya gempa dengan cara memberi gaya gempa static method atau gaya gempa statis ya. Ini adalah cara atau alat yang digunakan untuk memberikan statis analisa atau analisa statik pada bangunan. Ini adalah untuk bangunan yang biasa, ordinary, dan untuk bangunan yang regular, structure, bangunan yang beraturan. Beraturan, bangunannya biasa dan bangunannya beraturan. Itu boleh Anda menggunakan gaya gempa statik ekivalen, boleh. Yang kedua ada dengan metode dynamic method, dengan metode dinamik. Respon spektrum analysis method. Yang pertama Anda bisa menggunakan cara respon spektrum, boleh respon spektrum. Yang kedua dengan cara time history analysis method. Nah, ada dua cara ya, respon spektrum, kemudian time history. Time history or irregular structure. Jadi adalah untuk bangunan atau struktur yang tidak beraturan. Bangunan yang tidak beraturan, very important, dia sangat penting bangunannya, and structure that seismic response is not dominated by fundamental vibration mode. Dan tidak didominasi oleh mode vibrasi fundamental, or more tedious and difficult. More tedious, more difficult. Ini lebih sulit memang, kita analisanya lebih kompleks dan lebih sulit apabila kita gunakan cara dinamik ini, lebih sulit dan lebih kompleks. Okay, next, lanjut. Problem of irregularities atau permasalahan pada bangunan yang tidak beraturan bangunannya. Significant irregularities in simple configuration, re-entrance, corner configuration, vertical setback configuration, discontinuities of strength and stiffness, the adjacency problem, founding, horizontal size, proportion, height, depth, ratio, distribution, concept, structure plan, density, redundant. Jadi apa saja yang menyebabkan bangunannya menjadi tidak beraturan? Macam-macam bangunannya disebabkan oleh apa bangunannya? Mungkin karena tidak teratur secara signifikan. Misalkan bentuknya yang tidak kotak atau tidak bulat, tidak persegi tapi berbentuk L dan sebagainya. Atau mungkin ada vertical setback. Secara vertikal ini nggak beraturan. Mungkin ada yang menonjol di lantai berapa, ada yang menonjol. Atau di lantai atas lebih besar daripada lantai bawah. Kemudian ada mungkin discontinuities of strength. Jadi kekuatannya mungkin tidak kontinu. Di lantai berapa lebih lemah daripada lantai berapa. Di lantai ini misalkan lebih lemah. Seperti tadi misalkan soft story dan sebagainya. Lantai ini lebih tidak kaku daripada lantai di atasnya dan lantai di bawahnya. Seperti itu juga menyebabkan adanya bangunan yang tidak beraturan. Okay, next. A significant irregularities in sample configuration. Variation in parameter strength and stiffness.
Nah, itu Anda perhatikan ya. Ada 2 titik. Lalu di mana ininya? Ininya mana ini? Ya betul itu ya. Ya betul itu. Itu ada 2 titik ya, ada titik CR. CR itu adalah center of rigidity atau titik pusat kekakuan. Titik pusat kekakuan. Kemudian CM itu titik pusat massa. Kalau titik pusat massa kira-kira di tengah-tengah bangunan kira-kira ya kan? Karena dia statis momen terhadap luas. Statis momen terhadap luas. Kan Anda dulu belajar tata cara atau cara-cara untuk menentukan titik pusat massa. Ya kan belajar statis momen terhadap luas biasanya ya kan? Statis momen terhadap luas. Kemudian kalau pusat kekakuan CR, center of rigidity, itu adalah statis momen terhadap kekakuan. Jadi kekakuan itu kira-kira kekakuan dari kolom dan shear wall. Kalau di sini gambarnya kan agak ke pinggir itu ya, karena di situ ada shear wall. Yang warna pink itu kan shear wall itu. Yang warna pink kan shear wall. Yang kan warna hijau-hijau itu adalah kolom ya kan. Kalau nggak ada shear wall ini, maka kira-kira CR ini berada di tengah sama seperti CM ya kan. Kalau nggak ada yang pink-pink ini, pink-pink kan shear wall atau dinding geser ya. Kalau nggak ada yang pink ini, kira-kira nanti dia berimpit atau sama. CM dan CR sama. Diharapkan memang CR dan CM itu berada pada satu titik, diharapkan. Kenapa? Supaya bangunan Anda antara beban dan kapasitas dan ketahanan berada pada satu titik. Jadi bangunannya nggak mengalami puntir. Kalau seperti ini kan mengalami puntir bangunannya, ya kan? Gayanya ke atas itu kan ke atas, sedangkan penahannya ke bawah. Jadi akhirnya terpuntir bangunannya, terpuntir. Jadi diharapkan antara CR dan CM berada pada satu titik diharapkan. Kalau berjarak, apalagi jaraknya besar, akan terjadi puntir pada bangunan, ya kan? Jadi CR itu adalah center of rigidity, titik pusat kekakuan. Itu kira-kira titik pusat inersia dari kolom, statis momen inersia dari kolom dan shear wall. Ya, titik statis momen terhadap inersia kolom dan shear wall. Kalau CM statis center of mass itu adalah kira-kira statis momen terhadap massa. Ya, statis momen terhadap massa atau statis momen terhadap luasan, kira-kira sama. Terhadap luasan, kira-kira sama. Ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan. Next itu. Oke. Ini apabila bangunannya Anda kotak significant irregularities in simple configuration. Jadi ada yang L-nya sama dengan D/2. L-nya sama dengan D/2. Ada yang L-nya sama dengan D. Ada yang L-nya sama dengan 2D. Kalau gempanya, ground motion-nya ke arah vertikal itu ya, ground motion-nya secara vertikal, maka simpangannya macam-macam. Kalau di sini delta, maka yang L sama dengan D terjadi 4 delta. 4 delta. Kalau yang L sama dengan 2D kira-kira 16 delta. Anda lihat arah-arah dari gempanya ya. Kemudian torsional deflection of building with soft front wall. With soft front wall. Jadi dinding depannya dia bukan shear wall, jadi dia lebih lunak, dinding depannya lebih lunak. Sepanjang X maka kira-kira ada ada seperti cantilever yang panjangnya adalah X. Jadi di sini terjadi delta. Kalau yang 2X maka ada terjadi 16 delta. Kalau yang 3X maka kira-kira deltanya menjadi 18 delta. Besar sekali deltanya.
Itu yang pink itu shear wall ya, yang pink itu shear wall, yang kotak semuanya itu adalah bangunan. Jadi yang kotak yang sama yang warna putih ini lebih lunak daripada yang pink, karena yang pink ini adalah shear wall ya kan. Nah, yang lainnya kan mungkin pasangan bata biasa, jadi lebih lunak daripada yang shear wall. Torsional deflection of diagram performing as lateral cantilever. Jadi dia seperti cantilever, perilakunya seperti cantilever. Okay, next, lanjut. Variation in parameter strength and stiffness. Beberapa variasi perimeter dari kekuatan dan kekakuan. Ini bangunannya bentuknya L seperti ini. Kalau ada ground motion yang ke arah atas, itu ke arah atas sana, maka gayanya ke arah sini, ke arah turun, ke arah berlawanan dengan ground motion. Jadi kalau ground motionnya ke arah utara, maka force-nya kira-kira arah yang berlawanan. Kira-kira kan seperti itu perlakuannya. Kemudian kalau ada bangunan seperti ini, L seperti ini, maka each move independently. Two wings are separate building. Stress concentration. Jadi misalkan ada seperti ini, maka lebih baik bangunannya kita pisahkan. Bangunannya lebih baik apabila kita pisahkan. Bangunannya kita pisahkan, secara struktur kita pisahkan secara struktur. Mungkin secara arsitektural nggak apa-apa. Secara arsitektural kelihatannya bangunannya gabung. Kelihatannya bangunannya satu. Tapi sebenarnya strukturnya pisah dia. Itu akan perilakunya lebih baik ya. Daripada yang satunya apabila digabung, maka terjadi stress concentration. Akan terjadi konsentrasi tegangan. Di ujungnya akan terjadi konsentrasi tegangan. Dan itu nggak baik. Pada bangunan kan nggak baik. Tegangannya terkonsentrasi pada satu bagian, itu nggak baik pada bangunan ya kan. Kalau ada tegangan, usahakan bisa merata diterima oleh bangunan. Okay, next. Atau bangunannya bentuknya seperti ini. Jadi internal corner configuration. Kalau bangunan seperti ini, macam-macam bentuknya. Nah, Anda bisa pisah. Seperti gambar yang oke. If, itu akan menjadi oke apabila itu Anda, ini ya, bangunannya kalau tonjolannya kecil seperti di bawah itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, apabila seperti ini yang kecil di bawah, cuman 25%-nya dari yang A. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau besar, L-nya besar seperti ini, itu nggak baik pada bangunan. Nggak baik. Harus Anda pisahkan seperti yang tadi. Anda buat namanya dilatasi, dipisahkan bangunannya. Jadi bangunannya akhirnya bentuknya kotak. Kalau yang bentuknya seperti ini Anda bisa bagi dua ini ya. Atau yang C ini Anda bisa bagi 3, yang C. Yang gambar yang bawah Anda bisa bagi 2 atau 3. Sehingga bisa menjadi bangunan beraturan. Okay, next. Ini solution, separate the building. Jadi solusinya bagaimana? Kita pisahkan bangunannya. Bangunannya kita pisahkan. Itu by using double columns, dengan menggunakan kolom 2. Kolomnya double di situ. Tapi dekat kolomnya, ya kan? Atau by using cantilever beam on corbel, atau bisa menggunakan beam cantilever seperti yang bawah itu. Jadi dia duduk ada korbel atau ada kepala tiang, jadi dia duduk di situ, itu juga boleh. Duduk di situ juga boleh. Solusinya seperti itu. Anda pisahkan,
Anda pisahkan, jadi ada dilatasi di situ, ada seismic joint ya. Itu berarti dilatasi, seismic joint. Bangunannya sebenarnya satu, dan Anda bisa, strukturnya bisa. Tapi arsitekturanya kelihatan gabung nggak apa-apa, kelihatan gabung. Oh, kelihatannya gabung ini jadi satu satuan, jadi satu kesatuan. Tapi sebenarnya bangunannya dua bangunan yang didekatkan, dua bangunan yang Anda dekatkan. Sepertinya jadi satu kesatuan. Jadi kalau Anda misalkan ke bangunan kita FAD, itu kan terdiri dari 4 bangunan sebenarnya ya. Tapi ada dilatasi. Itu kan bentuknya seperti huruf O ya kan. Seperti huruf O itu ya. Jadi ada 4 bangunan itu sebenarnya. Nanti kalau Anda ke kampus, Anda bisa lihat ada pemisahnya dilatasi. Jadi bangunannya sebenarnya kotak, 4 kotak sebenarnya, 4 kotak bangunannya. Cuman seperti jadi satu kesatuan, bentuknya seperti huruf O, di tengah bolong, seperti itu. Bangunan kita FAD, ya kan? Jadi bangunannya sebenarnya 4 bangunan itu sebenarnya. Coba kalau kita ke kampus nanti, kalau ketemu saya bisa bareng saya lihatnya, kalau enggak Anda lihat sendiri ya. Jadi itu sebenarnya 4 bangunan sebenarnya. Tapi jadi satu kesatuan seperti satu bangunan akhirnya. Tapi strukturnya struktur dari 4 bangunan yang didekatkan, Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu solusinya. Sehingga bangunan Anda masih tergolong bangunan yang beraturan. Bangunannya bangunan yang beraturan. Next. Ini ya. Solutions. Dan tying the building together. Trying itu ya. Tying the building together. Tying atau trying itu ya. Atau mengikat itu ya. Tying mungkin ya, mengikat ya. Mengikat ini bangunannya menjadi satu kesatuan. Atau 3D dynamic. Kalau seperti ini, kalau menjadi bangunan satu kesatuan, maka Anda harus menggunakan analisa secara dinamik. Kalau yang merah itu Anda pisah, yang merah itu terpisah di situ ya. Bangunannya jadi beraturan bangunannya. Anda boleh menggunakan beban gempa yang statik ekivalen, yang sederhana boleh kalau bangunannya beraturan ya. Kalau tidak, Anda harus menggunakan analisa yang secara dinamik, menggunakan respons spektrum atau time history ya. Respons spektrum atau time history. Okay, next. Atau vertical setback configuration seperti ini. Vertical setback configuration. Di bangunannya bentuknya seperti L, tapi yang L ini secara vertikal L-nya. Jadi di lantai berapa itu nggak lanjut sampai ke atas. Towernya ada pada satu bagian saja, nggak semuanya. Solusinya bagaimana? Solusinya Anda pisah secara vertikal. Iya, solusinya Anda pisah dia. Bangunannya jadi 2 bangunan. Jadi yang bangunan yang rendah satu struktur, bangunan yang tinggi satu struktur. Seperti itu. Kemudian a narrow tower on both underground base. Jadi seperti ini, towernya kecil pada base-nya yang besar, pada dasarnya yang besar. Itu sebenarnya lebih stabil daripada yang besar di atas, daripada yang besar di bawah, lebih stabil apabila yang besar di bawah. Anda lihat itu, center of mass satunya di atas, yang satunya center of mass di bawah. Lebih baik yang mana? Lebih baik yang mana ini? Center mass di atas center mass-nya, atau center mass agak ke bawah? Lebih bagus mana ini? Halo? CM-nya lebih bagus di mana? CM-nya di atas atau di bawah? Silakan komentar. Halo? Ya? Halo? Mana orangnya ini? Halo, suara saya terdengar ya? Suara saya masih terdengar. Betul. Halo? Benar, Pak. Yang bawah, Pak. Nah, itu CM-nya lebih baik di atas
atau di bawah? Bawah. Di bawah. Kenapa? Karena titik pusat banyak di bawah. Ya kenapa kalau di bawah kok lebih baik, kenapa? Kenapa? Kalau pusat masanya di bawah kok lebih baik, kenapa? Kalau di bawah itu kan maksudnya transfernya kan, misal kalau di atas itu kan di bawahnya kena juga, Pak. Nah, kalau di bawah itu tidak terpengaruh ya, Mas. Maksudnya langsung dasar bagian bawahnya jadi ke dasarnya. Karena kalau momen rumusnya gimana momen itu? Rumusnya momen gaya kali jarak, ya kan? Jadi kalau jaraknya lebih besar gimana? Kalau jaraknya besar gimana? Ya? Momennya lebih besar. Momennya besar. Kalau jaraknya besar, ya momennya besar. Itu kan ada F gaya, ya kan? Kalau yang F-nya tinggi di atas, pusat masanya di atas, berarti momennya nanti lebih besar daripada yang gaya gempanya di bawah, nanti lebih kecil akhirnya momennya. Kira-kira seperti itu ya. Yeah. Oke, next. Next, lanjut. Halo, lanjut. Next. Halo. Silakan di slide-nya dinaikkan. Halo. Halo. Terus naik. Terus di bawahnya maksudnya. Terus lanjut terus. Lanjut ya. Oke, yang ini ya. Discontinuities atau tidak sambung, tidak continue of strength and stiffness. Jadi kekuatannya dan kekakuannya tidak menerus. Atau ada soft story, lantai yang lunak. Lantai yang lunak tadi bisa terjadi seperti gambar itu ya. Jadi di situ ada kolomnya tinggi. Apalagi kolomnya di situ nggak menerus. Yang atas ada kolomnya, yang di bawah nggak ada. Ya, tambah lemah, lantai itu lemah, lantai yang paling dasar itu lemah, ya kan? Sudah kolomnya tinggi dia, kemudian kolomnya dari atas nggak menerus sampai ke pondasi. Yang paling bawah nggak ada, ya malah bahaya seperti itu, ya kan? Seperti itu lebih bahaya daripada yang nggak ada kolomnya, nanti di paling atas itu masih lebih enteng. Tapi kalau yang nggak ada kolomnya di lantai 1, apalagi kolomnya tinggi di situ bahaya. Terjadi soft story. Soft story itu berarti lantai lunak. Tingkat itu lebih lemah daripada tingkat yang lain. Atau kolomnya menerus, tapi dia tinggi-tinggi kolomnya. Kolomnya tinggi-tinggi. Oh, ini saya buat tinggi-tinggi, Pak, supaya di sini nih nanti kan di sini hall. Di sini nih lobby, supaya kelihatan megah bangunan saya. Saya kolomnya buat tinggi. Nah, seperti itu juga lemah jadinya. Yang paling bawah lemah. Soft story itu bahaya, nanti gagalnya di situ gagalnya. Maka gimana solusinya? Maka yang pertama, make it uniform. Buatlah ini menjadi seragam. Di kolomnya Anda teruskan sampai bawah. Yang merah itu kan berarti kolom-kolom tambahan. Kolom dan balok tambahan yang merah itu. Lalu, kemudian add kolom. Kalau yang bawah add kolom, kolomnya ditambah. Atau use superbay, floor suspend floor, atau kolomnya lantainya bisa suspend, apa namanya suspend. Nggak menyatu. Coba ditaruh biasa. Kemudian ada bracing di bawah ada bracing, di bawah sendiri ada bracing. Di basement ya. Ada bracing di situ.
Kemudian tanahnya dinaikkan ke atas itu ya, ada basement di lantai bawah. Oke, next. Variation in columns stiffness with column strong beam. Bagaimana kalau kolomnya lemah? Kolomnya lemah tapi baloknya kuat, seperti gambar itu. Itu yang kita takutkan kan, seperti itu yang kita takutkan ya kan. Kemudian delta itu sama dengan P kali L pangkat 3 dibagi 3 EI, karena bangunan itu kita anggap sebagai cantilever ya kan. Di bawah terjepit, di atas ini bebas. Dan di bawah terjepit, di atas ini bebas, maka simpangan di atas adalah sama dengan PL pangkat 3 dibagi 3 EI. PL pangkat 3 dibagi 3 EI, itu simpangan yang terjadi di atas. Yang kita hindari adalah kolomnya lemah dan baloknya kuat. Ini jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti bangunan Anda jadi bangunan yang getas, bukan ductile lagi. Bangunan Anda bukan bangunan yang ductile, maka desain kita haruslah strong column, weak beam. Jadi bangunan kita yang kita harapkan adalah kolomnya kuat, baloknya kita lemahkan. Okay, next. Atau seperti ini, ada diafragma. Frame structure entire perimeter, solid wall. Jadi pada bangunan terluar ini kita bisa beri dengan shear wall. Jadi dindingnya menjadi dinding yang dari beton bertulang dindingnya. Perimeter ini keliling ya, perimeter keliling. Di sekelilingnya betonnya beton bertulang, itu juga perkuatan. Kemudian atau salah satu structural wall are added to the open face. Ada kolom struktural yang kita tambahkan ke bagian-bagian yang terbuka. Jadi itu adalah shear wall atau apa namanya, dinding geser. Kita tambahkan dinding geser supaya bangunannya lebih bagus performanya terhadap gempa. Oke, next. Next, lanjut. Alternative solution for problem in variation in perimeter strength and stiffness. Stiff moment resisting frame or brace frame is designed for soft wall. Jadi kita tambahkan MRF atau moment resisting frame yang kaku di situ. Kita tambahkan momen atau portal penahan momen yang kaku, atau ada bracing. Kita tambahkan MRF yang kaku, momen resisting frame yang kaku, atau portal penahan momen yang kaku, atau kita tambahkan bracing. Building is designed to resist the forces. Jadi bangunan kita desain untuk bisa menahan gaya gempa yang terjadi. Jadi ke arah X dan ke arah Y harus ada elemen gempa yang menahan. Elemen gempa itu ditahan biasanya oleh struktur kolom dan oleh shear wall ya. Kolom dan shear wall. Misalkan seperti ini, horizontal size. Jadi bangunannya sangat panjang, pipih seperti ini. Maka kita tambahkan shear wall yang arahnya melawan sisi lemahnya. Ya kan? Yang merah-merah itu kan shear wall, yang merah-merah itu ya kan. Yang merah-merah itu shear wall. Bangunannya pipih seperti ini. Plan itu kan gambar denah, plan itu. Plan denah. Nah, kalau bangunan seperti ini, kita harus beri perkuatan ke arah sisi lemahnya. Bangunan ini kalau roboh kan ke arah vertikalnya, kalau roboh ke arah Y-nya ya kan. Kalau roboh kan ke sana bangunan ini. Maka kita perkuat untuk melawan sisi lemahnya. Jadi yang merah-merah itu kan shear wall. Kita tambahkan supaya bisa menahan gaya gempa yang ke arah sisi lemahnya ini. Okay, next. Next, terus. Next. Ini gambar yang tadi ya. Shear wall kita tambahkan untuk melawan sisi lemahnya dari bangunan. Itu plan berarti denah.
Nah, solusinya yang merah-merah kita tambahkan, yang merah-merah kan shear wall itu. Yang merah-merah kita tambahkan untuk melawan sisi lemah dari bangunan. Next. Lanjut. Slender of building worse overturning effect of earthquake and greater than earthquake stress of the outer columns, particularly compressive force which can be difficult to delete. Jadi bangunan yang slender, bangunan yang ramping itu bahaya ke bangunan Anda. Bangunan yang ramping misalkan pipi dan tinggi sekali, sudah pipi tinggi itu bahaya ya. Kurus bangunannya dan tinggi, itu bahaya. Anda harus beri perkuatan dengan outer kolom yang luar-luar Anda perkuat, kolom yang luar-luar Anda perkuat. Next, lanjutkan. Next. Nah, ini seismic resistance system. Sistem penahan gaya gempa. Pertama dengan structural wall, shear wall, Anda bisa beri shear wall. Yang kedua dengan base frame, Anda beri frame, bracing, atau moment resisting frame, portal, atau diafragma. Jadi platnya diafragma, platnya yang diperkuat, platnya yang diperkuat. Next. Lanjut. Nah, ini yang pertama frame structure, kolom dan balok di sini ya. Kolom dan balok dan plat. Yang kedua wall structure, shear wall. Maka ini bisa di perimeternya, bisa di luar. Perkuatan di atau di tengah. Kalau di tengah namanya core wall. Kalau di luar namanya wall, shear wall, apa namanya? Shear wall ini macam-macam. Ada yang di luar, ada yang di tengah. Kalau di tengah usahakan jadi shear wall, usahakan jadi core wall ya. Core itu inti, wall itu kan dinding, jadi dinding inti. Diharapkan tadi Anda mencari CM dan CR-nya berimpit, jadi satu kesatuan. CR dan CM-nya berimpit. Jadi kalau Anda pasang core wall diharapkan core wall itu bisa membuat pusat dari kekakuan sama dengan pusat dari massa. Combination of frame and wall, atau kombinasi dari frame dan dinding. Itu sistemnya ganda. Sistemnya dua sistem. Dual sistem antara frame dan wall. Next. Lanjut. Next. Halo, next. Halo. Terus di next pertemuan slide terakhir ini ya. Slide terakhir. Halo, suara saya jelas ya? Halo, assalamualaikum. Jelas Pak, waalaikumsalam. Terus di slide yang terakhir. Next, satu slide. Slide yang terakhir. Ini ya. Structural behavior under seismic loading. Perilaku struktur di bawah beban gempa atau dalam beban gempa. Pertama, building configuration. Yang kedua, plastic hing location and detailing failure mechanism. Seperti ini, atau yang tadi kita sebut sebagai soft story, ini avoided atau kita hindari. Seperti ini harus kita hindari. Yang diterima yang seperti ini. Jadi sendi plastisnya terjadi pada balok-balok semuanya. Baru yang terakhir pada kolom yang bawah. Ini yang accepted atau diterima. No shear failure before bending failure by plastic hing. Tidak ada keruntuhan secara geser sebelum terjadi keruntuhan secara bending atau momen, lenturan. Strength, stiffness, and stability structure is assured. Jadi
kekuatan, kemudian kekakuan, stabilitas ini yang harus kita utamakan, kita jamin. Kita harus jamin kekuatan, kemudian kekakuan, dan stabilitas. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, itu insya Allah untuk hari ini. Mungkin ada yang mau di sharing? Ada yang mau dikomentari? Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya, Pak, izin bertanya. Apa suara saya terdengar, Pak? Iya, sudah. Saya ingin menanyakan terkait tadi solusi-solusi untuk yang tadi ada core structure, core wall, terus shear wall, nah, dan lain sebagainya. Itu untuk solusi yang paling efektif dalam struktur itu yang bagaimana, Pak? Itu jadi seni bagi Efisiensi kita. biaya itu nantinya biar enggak, karena kan itu kebanyakan beton tulangan gitu. Nah, yang paling efektif yang mana, Pak? Oke. Siapa Mas apa tadi? Mas apa? Mas Agus, Pak. Mas Agus, ya Mas Agus. Terima kasih pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Jadi solusinya bagaimana? Mana yang efektif? Mana yang efektif kita gunakan? Ada dinding geser atau cukup apa namanya? Portal penahan momen. Mana yang paling efektif? Ya, yang paling efektif itu mungkin kita compare dengan biaya mungkin ya. Yang mana yang paling murah mungkin kita compare dengan biaya. Anda hitung nanti biayanya. Kemudian gini, bangunan yang sudah tinggi, bangunan yang lantai 4 ke atas sudah tinggi bangunannya, usahakan bangunannya ada dinding geser. Ya. Anda usahakan ada dinding geser. Jadi minimal ada dinding geser. Misalkan Anda buat dual system, ada dinding geser dan ada portal penahan momen, itu oke, nggak masalah, lebih baik. Tapi kalau nggak ada dinding geser, Anda mungkin saya nggak pernah melihat secara ekonomi, karena dilihatnya nanti kan secara ekonomi. Mungkin akan dapat Anda kolom dan balok yang besar. Kolom dan baloknya akhirnya besar sekali. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya nilainya lumayan besar. Sama seperti misalkan kita desain jembatan. Jembatan yang bentangnya sekian. Oh, ini tipe jembatan yang cocok adalah tipe jembatan ini, rangka mungkin. Tapi kalau jembatan bentang panjang, kita buat dengan balok konvensional, akhirnya kita rugi. Karena biayanya akhirnya bengkak biayanya. Kalau bentang panjang seperti Suramadu misalnya, Suramadu, kita buat seperti desain Suramadu, cable stayed atau suspension cable. Bukan jembatan rangka atau jembatan beton, balok beton. Kita akan rugi, kita rugi di ongkos, rugi di metode dan sebagainya. Kita akan banyak ruginya. Maksudnya lebih mahal ya. Jadi insya Allah kalau untuk bangunan yang tinggi, high rise building, usahakan ada dinding geser. Itu ya. Di tingkat 10, tingkat di atas 10, usahakan selalu ada dinding geser, usahakan. Sehingga mungkin kalau dicek secara ekonomi, akhirnya lebih murah. Insya Allah seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Dan di sini ada banyak sekali kakak kelas Anda membandingkan itu ya. Tugas akhirnya banyak sekali yang membandingkan itu. Bangunan yang dengan dinding penahan momen. Kemudian ini saya tambah dengan shear wall. Ini efektif yang mana? Itu memang banyak dijadikan judul tugas akhir oleh kakak kelas Anda. Ada lagi mungkin? Pak, sama satu lagi, Pak. Ya. Terkait dengan slide yang terakhir tadi, yang struktur yang elastis tadi, Pak. Ya. Untuk itu kan yang kaku sama yang tidak kaku. Nah, untuk detail di lapangan sendiri, bagaimana ya, Pak? Maksudnya saya masih bingung terkait detail tulangannya atau maksudnya contohnya gitu, Pak.
Oh, coba di anu slide yang terakhir ya. Iya. Ada lagi mungkin slide yang terakhir. Iya. Mana tadi? Slide yang terakhir di share lagi. Ah, itu ya. Iya, Pak. Jadi building configuration ini tergantung dari building configuration, konfigurasi bangunan, plastic hing, location, and detailing mechanism, failure mechanism. Jadi sendi plastis itu hati-hati, kita ada sendi plastis pada bangunan, jangan sampai terjadi pada yang gambar yang avoided itu ya. Avoided itu berarti kan ada lantai yang lemah atau soft story, itu yang kita cegah atau avoided ya, yang nggak baik seperti itu. Yang baik adalah yang sendi plastisnya terjadi pada balok-balok semuanya, baru nanti yang terakhir pada kolom. Dan ini sangat tergantung pada salah satunya adalah detailing ya. Detailing ini adalah cara penulangan kita mengatur sengkang, sambungan dari kolom. Misalkan kolom tulangannya putus, kita sambung lagi ya. Sambungannya bagaimana? Itu ada detail cara menyambungnya ada. Oh, ini harus letaknya harus di daerah yang momennya paling kecil, gesernya paling kecil. Nah, berarti di daerah tengah bentang dari kolom itu, bukan di daerah yang dekat dengan plat. Kemudian cara kita menggambar confinement. Ngerti confinement ya? Jadi ada tulangan sengkang dan ada tulangan yang mengikat inti. Tulangan pengikat inti ini namanya confinement. Nanti ada caranya kita menggambar bengkokan supaya bisa dilaksanakan dan perilaku dari kolomnya bisa lebih kaku. Kolomnya tidak mudah gagal. Kolomnya harus lebih kuat daripada baloknya. Nanti ada penulangan confinement. Anda lihat di SNI beton yang tentang confinement atau detailing, bagaimana menggambar sambungan dari tulangan, bagaimana panjang penyaluran dan sebagainya, ada di persyaratan detailing. Anda lihat gambar beton yang didasarkan pada peraturan gempa, peraturan tahan gempa, nanti di situ ada cara menggambar detailingnya. Salah satunya yang saya sebutkan tadi, mungkin salah satunya yang populer, salah satu yang terkenal, confinement dan sebagainya ini. Oke, ada lagi? Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ada yang lain? Silakan. Sebelum saya tutup. Oke, kalau gak ada, insya Allah saya cukupkan sekian dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.